Puji Tuhan, saat ini kembali lagi Yesus Kuatku yang akan kita dengar, kita saksikan firman Tuhan sebentar. Biarlah itu menjadikan kekuatan dalam kita menjalani hari-hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini lagi Tuhan. Kami boleh menikmati kemurahan Tuhan yang begitu besar. Dan saat ini Tuhan, firman Tuhan sebentar akan kami dengar. Biarlah firman itu bekerja dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Khususnya dalam kami menghadapi hari-hari ini Tuhan, kami memerlukan firman-Mu dalam kehidupan kami untuk menjadi pegangan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, bekerjalah lewat firman-Mu, biarlah setiap kami yang menyaksikan, mendengarkan firman ini memperoleh kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saat ini judul kita adalah Finishing Touch. Kita buka di dalam firman Tuhan kita dalam Mazmur pasal yang ke-138 ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya, Tuhan kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Kalau kita bisa lihat di dalam terjemahan yang lain, maksud saya di dalam King James Version, yaitu di situ dikatakan the Lord will perfect that which concerned me. Kata ini mengandung arti yaitu Tuhan akan menyempurnakan segala sesuatunya yang berhubungan dengan saya, yang berhubungan dengan kita semua. Tuhan akan menyempurnakan segala sesuatu atau segala perkara yang menyangkut dengan hidupmu, yang menyangkut dengan hidup saya, menyangkut hidup kita semua. Kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah menyerah dalam kehidupan kita semua. Tuhan ingin terlibat di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin menyempurnakan kehidupan kita. Kita lihat di sini bahwa di dalam terjemahan lain lagi, kalau kita lihat di dalam New English Translation, di situ ada kata the Lord avenges me. Artinya adalah Tuhan pembelaku. Tuhan membalaskan perkara bagiku. Tuhan memperjuangkan perkaraku. Begitu tertariknya Tuhan dengan segala sesuatu tentang kita. Itu sebabnya Tuhan ingin membela kita. Tuhan ingin menyelesaikan sesuatu. Tuhan ingin memperjuangkan perkara di dalam kehidupan kita. Karena begitu tertariknya Tuhan dalam kehidupan kita. Daud menuliskan ayat ini, mungkin masalahnya belum selesai. Tetapi Daud dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang pernah menolongnya di masa yang lalu akan tetap bekerja dan menolong sampai rencananya tergenapi di dalam kehidupannya. Kita lihat di sini ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Daud. Sehingga Daud percaya bahwa di kehidupan yang berikutnya, hari-hari berikutnya, Tuhan pasti akan menolong Daud kembali. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa Tuhan akan menolong kehidupan Daud dan Tuhan juga akan menolong kehidupan saya dan saudara. Seringkali kita mungkin berada di dalam proses
suatu proses yang belum selesai. Sepertinya lama sekali, proses yang begitu panjang, proses yang begitu membosankan mungkin. Kita berpikir kenapa belum selesai-selesai. Ada doa-doa mungkin yang belum dijawab, ada masalah mungkin yang belum selesai sampai saat ini. Mungkin ada perkara-perkara hal yang lain yang dihadapi yang belum selesai sampai saat ini. Dan mungkin hal itu yang gampang sekali, mudah sekali membuat kita berpikir untuk bahwa kok Tuhan diam saja, kok Tuhan tidak melakukan sesuatu. Atau bahkan mungkin pernah kita berpikir jangan-jangan Tuhan meninggalkan kita. Kita lihat dalam Mazmur 138 ayat 8 ini. Bahwa hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan akan menyempurnakan karyanya di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan sangat tertarik segala sesuatunya tentang kita. Saat ini mungkin kita menghadapi hal-hal yang tidak enak. Percayalah bahwa Tuhan yang akan menolong kita semua. Kita buka dalam Filipi pertama ayatnya yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Ia akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Haleluya. Tuhan yang memulai sesuatu yang baik dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Ia akan meneruskannya sampai kita semua bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan yang akan menolong kita untuk kita menghadapi hari-hari dalam kehidupan ini. Ayat ini merupakan keyakinan Rasul Paulus bahwa Allah tidak pernah meninggalkan pekerjaan yang telah Ia mulainya. Dalam kehidupan orang percaya, jika Tuhan mulai membentuk iman, karakter, tujuan dalam kehidupan seseorang, maka Dia juga akan memelihara, menyempurnakan dan menggenapinya sampai pada akhirnya. Haleluya, puji Tuhan. Tetaplah percaya. Karena proses yang sedang dijalani hari ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang luar biasa buat saya dan saudara. Mungkin ketika kekuatan kita mulai habis, ingatlah bahwa kesetiaan Tuhan yang kita sudah baca dalam firman Tuhan tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah habis. Dia akan menuntun kita sampai garis akhir. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Biarlah setiap kita boleh mengerti dan terlebih lagi boleh menjalankan firman Tuhan ini dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong kami kemarin. Dan kami percaya untuk di masa yang akan datang, Tuhan yang akan menolong kami terus. Sampai pada akhirnya bahwa Tuhan yang akan menolong kami. Bahkan sampai kami bertemu dengan Engkau. Engkau berjanji Engkau yang akan menyertai kami. Engkau yang akan menyelesaikan, menyempurnakan. Engkau yang akan membela kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Buat kesetiaan Tuhan, buat janjimu. Biarlah itu tergenapi dalam kehidupan setiap kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, pekerjaan, mata pencarian, bahkan sekolah mereka, kuliah mereka, apapun yang mereka kerjakan, pelayanan mereka Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersama Yesus aku kuat.